Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan membawakan pemaparan dari proposal usaha perusahaan kami, yaitu PT Grow With Us. Baik, yang pertama, apa itu PT Grow With Us? Jadi PT Grow With Us adalah perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi e-commerce secara online. Produk yang ditawarkan melalui platform atau aplikasi Grow With Us adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan dunia pendidikan, mulai dari fotokopi, jilid, laminating, dan yang lainnya. Platform ini merupakan yang pertama di daerah istimewa Yogyakarta yang menawarkan jasa-jasa tersebut, sehingga besarnya peluang bisnis ini untuk tumbuh, yang juga didukung dengan banyaknya pelajar ataupun dosen di daerah istimewa Yogyakarta. Profil bisnis. Yang pertama, nama perusahaan, yaitu PT Grow With Us. Kemudian jenis perusahaan, perseroan terbatas. Kemudian tujuan bisnis, itu didahulukan untuk menjadi wadah bagi para pemilik usaha fotokopi di daerah istimewa Yogyakarta dalam memasarkan produknya dan tercapainya efisiensi dan efektivitas bagi para pelajar dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Kemudian produk yang ditawarkan dalam bisnis ini berupa jasa. Jasa yang diberikan adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan dunia pendidikan atau dunia pelajar seperti fotokopi, jilid, laminating, dan yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah permintaan pasar. Daerah istimewa Yogyakarta telah dikenal dengan sebutan kota pelajar. Hal tersebut sangat sesuai dengan kondisi di lapangan, di mana jarak antar kampus sangatlah berdekatan dan dengan kuantitas yang banyak akan berbanding lurus dengan jumlah pelajar yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian, banyaknya keperluan tugas atau tanggung jawab para pelajar yang berkaitan dengan hard file menyebabkan permintaan akan jasa fotokopi, jilid, laminating, dan yang lainnya akan meningkat. Selain itu, berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus terkait diberlakukan kembali pendidikan secara offline, juga akan mendorong peningkatan permintaan jasa-jasa tersebut. Walaupun pendidikan dilakukan secara offline, tentunya protokol kesehatan atau kehati-hatian masyarakat untuk tidak terjangkit COVID masih ada, sehingga dengan adanya bisnis ini akan sangat membantu menurunkan tingkat kekhawatiran masyarakat akan terjangkit COVID-19 tersebut. Dengan adanya pertimbangan tersebut, prospek dari bisnis ini akan berpotensi untuk tumbuh. Baik, sekarang kita masuk ke kompetisi. Jadi karena PT Grow With Us ini merupakan aplikasi pertama yang hadir sebagai platform pemasaran bisnis, jadi dapat dikatakan bahwa perusahaan kami ini belum memiliki kompetitor untuk aplikasi pemasaran bisnis usaha fotokopi di Yogyakarta. Perusahaan kami ini menggunakan strategi pemasaran 4P, di mana itu ada price, product, place, and promotion. Nah, dalam strategi harga sendiri itu kami akan memberikan harga yang rendah untuk menciptakan pangsa pasar dan permintaan. Untuk strategi produknya, nanti perusahaan kami ini akan menampilkan aplikasi yang sangat mudah digunakan oleh para pengguna, dan di situ juga akan ada bagaimana cara penggunaan aplikasi kami. Kemudian untuk strategi tempat sendiri, kantor kami ini letaknya di tengah kota Yogyakarta dan sangat strategis untuk didatangi oleh masyarakat. Nah, kantor kami ini secara khusus hanya melayani untuk keluhan pelanggan dan sebagai tempat untuk karyawan memantau aktivitas perusahaan. Dan yang terakhir ini strategi promosi. Jadi kami akan melakukan promosi melalui pamflet yang disebarkan ke beberapa jalan dekat kampus, kemudian promosi melalui sosial media seperti Instagram Ads dan Facebook Ads, seperti itu. Itu tujuannya untuk agar dikenal oleh masyarakat. Kemudian kita juga akan melakukan pemasangan poster di beberapa jalan di kota Yogyakarta. Dan untuk sumber dayanya sendiri itu ada 3 ya, sumber daya produksi, di mana kita itu menggunakan aplikasi yang dirancang oleh ahli IT. Kemudian untuk sumber daya manusianya sendiri yaitu totalnya ada 10 orang seperti yang bisa dilihat pada PT di sini. Kemudian juga sumber daya finansial dari perusahaan kami ini nantinya ada modal dari para pendiri dan juga modal dari para investor. Bagian selanjutnya adalah mengenai perencanaan dan keuangan. Yang pertama adalah bisnis timeline. Ada 2 bagian, yaitu rencana jangka pendek dan juga rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek meliputi perekrutan tenaga kerja baru sebagai staf dan juga afiliator, pembuatan website sebagai sarana promosi, dan juga penyediaan layanan customer service. Untuk rencana jangka panjangnya meliputi penyewaan tempat untuk dijadikan kantor sementara, penyewaan teknisi ahli untuk pengembangan aplikasi, dan juga perluasan lingkup target pasar. Kemudian ada initial cost dan maintenance cost. Untuk initial cost, rinciannya dapat dilihat pada tabel yang telah kami sajikan. Dengan jumlah total initial cost-nya yaitu Rp586 juta. Kemudian maintenance cost-nya terdiri dari 3 bagian, yaitu biaya perawatan gedung,
peralatan dan juga kendaraan, dengan total Rp42.500.000. Dari kedua jumlah ini ditemukan total cost untuk perusahaan kami ini sebesar Rp628.500.000. Bagian selanjutnya yaitu financial modeling for financial forecasting. Yang pertama adalah laporan neraca untuk perusahaan kami per 31 Desember 2020 dengan total aktiva sebesar Rp410 juta dan total kewajiban serta modalnya Rp410 juta. Lalu perhitungan perkiraan laba dan juga bagi hasil. Dari perhitungan kami memperoleh laba bersih sebesar 30 juta. Lalu untuk bagi hasil labanya yaitu dengan persentase perusahaan kami sebesar 60% dan untuk investor atau perusahaan yang menanamkan saham sebesar 40%. Selanjutnya yaitu resiko. Adapun resiko yang dapat terjadi yaitu 1. Banyak mengikuti program affiliate marketing yang sama seperti perusahaan kami kembangkan. Yang kedua, resiko persaingan yang cukup tinggi yang terkadang banyak bisnis lain bersaing secara tidak sehat. Yang ketiga, customer yang iseng atau melakukan penipuan dalam memesan jasa yang telah disediakan. Yang keempat, kesalahan dalam pemilihan program affiliate marketing, terutama karena pengusaha pemula di dunia marketing. Selanjutnya, peluang. Peluang yang muncul dari bisnis affiliate marketing yang kami jalankan yaitu 1. Membuka lapangan kerja bagi para pengangguran. Yang kedua, memiliki keuntungan yang lebih besar karena biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuka bisnis ini lebih rendah. Yang ketiga, mudah mendapatkan komisi penjualan karena melalui iklan saat menggunakan aplikasi. Selanjutnya, sensitivitas. Hal-hal yang menyangkut tentang sensitivitas pada perusahaan ini yaitu 1. Perubahan harga, terutama harga output, yang disebabkan karena adanya kenaikan biaya, baik dari mesin maupun alat produksi lain, yang menjadi pendukung berjalannya bisnis. Yang kedua, keterlambatan pelaksanaan. Terlambat dalam pemesanan ataupun penerimaan alat baru yang tidak terhindarkan, khusus pada bisnis fotokopi yang ini, karena kurangnya alat transportasi untuk mengantar pesanan. Yang ketiga, ketidaktepatan dan perkiraan hasil. Hal ini biasanya disebabkan karena adanya ketidaktepatan customer dalam menjelaskan pesanan yang diberikan sehingga terjadi pembatalan secara sepihak dan tentu akan merugikan perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk menjalankan bisnis Grow with Us, perusahaan kami perlu melakukan strategi analis SWOT karena dengan mengetahui kelebihan dan hal-hal positif dari bisnis ini, maka perusahaan yang kami kembangkan tersebut bisa memaksimalkan potensi bisnis serta membantu pertumbuhan bisnis kami. Selain itu dapat mengetahui kekurangan dan ancaman yang menimpa perusahaan, maka perusahaan bisa merancang strategi penanggulangan guna perusahaan bisa merancang strategi meminimalisir krisis dan masalah yang mungkin datang sehingga dapat menjadi dasar untuk pembuatan ramalan penjualan sesuai dengan kondisi pasar yang ada saat ini. Strength atau kekuatan. Hal-hal yang menyangkut tentang kekuatan dalam perusahaan ini yaitu 1. Customer tidak perlu menjemput barang langsung ke tempatnya. Yang kedua, training internal oleh profesional. Yang ketiga, pesanan tercatat secara otomatis. Yang keempat, pembayaran dapat dilakukan dengan sebuah cara yaitu cash maupun transfer. Yang kelima, kualitas hasil fotokopi maupun cetakan sangat baik. Yang keenam, tidak memiliki biaya produksi. Sedangkan strategi weakness atau kekurangan yang kami lakukan yaitu 1. Pendapatan tergantung pada pihak lain. Yang kedua, harus bersaing dengan bisnis lain. Yang ketiga, hanya menyediakan barang yang tersedia di tempat fotokopi yang tersedia. Yang keempat, kesulitan menjangkau pasar di luar karena jangkauannya hanya bersifat fotokopi saja. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Strategi yang kami lakukan yaitu 1. Membuka lapangan kerja bagi para pengangguran. Yang kedua, memiliki keuntungan yang lebih besar karena biaya modal yang dikeluarkan untuk membuka bisnis ini lebih rendah. Yang ketiga, mudah mendapatkan komisi penjualan karena melalui iklan saat menggunakan aplikasi. Selanjutnya, analisis threat atau ancaman. Yang menyangkut tentang hal ini yaitu 1. Banyak mengikuti program affiliate marketing yang sama seperti perusahaan kami kembangkan. Yang kedua, resiko persaingan yang cukup tinggi yang terkadang banyak bisnis lain bersyarat secara tidak sehat. Yang ketiga, customer yang iseng atau melakukan penipuan dalam memesan jasa yang disediakan. Yang keempat, kesalahan dalam pemilihan program affiliate marketing, terutama karena usaha pemula di dunia marketing. Profil tim dari perseroan terbatas kami, yang pertama Wahyu Swandika sebagai Direktur Utama, yang kedua ada Efraim Brian sebagai Direktur Personalia,
kemudian Gabriela Bernard sebagai manajer personalia, Natalia Dewi sebagai manajer pemasaran, dan Ira Sialoho sebagai sekretaris manajer. Kemudian tata cara pendirian usaha. Yang diperhatikan pertama adalah izin yang diperlukan. Yang pertama, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Kalau SITU dipakai untuk mengatur tempat usaha, SIUP atau surat izin usaha perdagangan digunakan untuk menandakan bahwa kamu bisa melaksanakan kegiatan perdagangan. Yang kedua ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP sudah menjadi salah satu izin usaha yang dimiliki hampir seluruh masyarakat Indonesia sejak lama. Pemerintah sudah menggalakkan program ini. Yang ketiga ada nomor register perusahaan atau NRP, atau disebut juga dengan TDP, tanda daftar perusahaan. Wajib dipasang oleh pelaku usaha di tempat usahanya agar bisa menjadi pertanda kalau usahanya telah terdaftar dengan jelas dan berjalan dengan resmi. Kemudian ada nomor induk berusaha atau NIB. Adalah cara paling mudah dalam membangun usaha karena pelaku usaha tidak perlu lagi membuat SIUP atau NRP. Karena itu semua sudah dipenuhi hanya dengan memiliki NIB saja. Kemudian ada surat keterangan domisili perusahaan. Adalah izin usaha yang menandakan kejelasan tempat usaha yang dibangun. Jadi yang bisa mengeluarkan SKDP adalah pihak kelurahan dengan izin lurah. Kemudian ada izin mendirikan bangunan atau IMB. Wajib memiliki bagi yang ingin membangun tempat usaha mereka sendiri, karena ini menandakan bangunan tersebut sudah resmi terdaftar. Kemudian ada surat keputusan pengesahan badan hukum. Surat keputusan pengesahan badan hukum adalah surat untuk mengesahkan badan hukum seperti perseroan terbatas. Kemudian ada akta pendirian perseroan terbatas. Tidak hanya surat keputusan pengesahan badan hukum, akta pendirian perseroan terbatas juga wajib dimiliki agar kamu bisa menjalankan bisnis dengan lancar dan tidak mendapatkan masalah-masalah di masa mendatang. Kemudian syarat yang diperlukan. Syarat-syarat yang diperlukan dalam perusahaan kami itu yang pertama ada nama perusahaan. Kami harus mencantumkan nama perusahaan dengan jelas dan jelaskan pula mengenai bidang dan komoditi dari usaha kami. Yang kedua adalah nama-nama pemilik modal perusahaan kami. Yang ketiga, klasifikasi usaha, karena usaha kami usaha menengah, jadi kami mengisi usaha menengah. Kemudian presentasi pemilik modal beserta dengan nama dari pimpinan paling tinggi di perusahaan. Dan NPWP pimpinan, kemudian foto pimpinan atau direktur, surat bukti kepemilikan tempat dan bangunan, nomor telepon perusahaan, dan peta atau dana dari lokasi usaha yang dibangun.